Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sistem respirasi. Namun, sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Anissa Nur Aprilia dengan NIM 2105851. Yang kedua, ada Fahira Agustin Rahadian dengan NIM 2109622. Yang ketiga, ada Fitria Adriani Ramadan dengan NIM 2109992. Yang keempat, ada Raisa Nandira dengan NIM 2100322. Yang kelima, ada Raden Dia Azka Indala dengan NIM 2107804. Sistem respirasi. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernafasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernafasan diperoleh dari udara dari lingkungan sekitar. Alat-alat pernafasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa pernafasan terjadi pelepasan energi. Sistem pernapasan pada manusia mencakup dua hal, yakni saluran pernafasan dan mekanisme pernafasan. Saluran pernafasan atau trakus respiratorius adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Pertukaran gas ini sangat penting. Seluruh sel tubuh membawa oksigen dari respirasi sel untuk memproduksi ATP, atau energi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan manusia untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Scholon, dalam bukunya Anatomy and Physiology edition 2007, sistem respirasi manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Bagian-bagian dari dua sistem respirasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem respirasi atas, yang terdiri dari bagian luar rongga dada, yaitu hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. Yang kedua ada sistem respirasi bawah, yang terdiri dari bagian dalam rongga dada, yaitu trakea bawah, dan paru-paru, termasuk pembuluh bronhial dan alveoli, membran pleura, dan otot respirasi yang membentuk diafragma dan otot interkosta juga merupakan bagian dari sistem respirasi. Regio sistem respirasi. Yang pertama adalah saluran nafas atas, yang pertama ada nasal, terdiri atas bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal menonjol dari wajah disangga oleh tulang hidung dengan kartilago. Bagian internal hidung adalah rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit, yang disebut septum. Rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang sangat banyak mengandung vaskular yang disebut dengan mukosa hidung. Permukaan mukosa hidung dilapisi oleh sel-sel goblet yang mengsekresi lendir secara terus-menerus dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dalam paru-paru. Hidung juga berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Lalu ada faring. Faring atau tenggorokan merupakan struktur seperti tuba yang menghubungkan hidung dan rongga mulut ke laring. Faring dibagi menjadi 3 region. Nasofaring, ada oral, orofaring, dan laringofaring. Fungsi faring adalah menyediakan saluran pada traktus respiratorius dan digestif. Yang ketiga ada laring. Laring atau organ suara merupakan struktur
ductal cartilago yang menghubungkan faring dan trakea. Laring disebut juga dengan sebagai kotak suara dan terdiri atas epiglotis, daun katup cartilago yang menutupi ostium ke arah laring selama menelan. Lalu ada glotis, ostium antara pita suara dalam laring. Ada kartilago tiroid, kartilago terbesar pada trakea. Sebagian dari kartilago ini membentuk jakun. Kartilago cricoid, satu-satunya cincin kartilago yang komplit dalam laring, terletak di bawah kartilago tiroid. Kartilago arytenoid digunakan dalam gerakan pita suara dengan kartilago tiroid. Pita suara ligamen yang dikontrol oleh gerakan otot yang menghasilkan bunyi suara, atau pita suara yang melekat pada lumen laring. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadi vokalisasi. Laring juga berfungsi melindungi jalan nafas bahwa obstruksi benda asing. Lalu ada trakea, disebut juga dengan batang tenggorokan. Ujung trakea bercabang menjadi dua bronkus yang disebut dengan carina. Yang B, ada saluran nafas bawah. Yang ada bronkus, terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Disebut bronkus lobaris kanan, ada 3 lobus, dan bronkus lobaris kiri ada 2 bronkus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang dimiliki oleh arteri limfatik dan saraf. Yang kedua ada bronchiolus. Bronkus segmental bercabang-cabang menjadi bronchiolus. Bronchiolus mengandung kelenjar submucosa yang mengandung memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan nafas. Yang ketiga ada bronkus terminalis. Bronkus membentuk percabangan menjadi bronkus terminalis yang tidak mempunyai kelenjar, lendir, dan silia. Yang keempat ada bronkus respiratory, bronkus terminalis, kemudian menjadi bronchiolus respiratory. Bronchiolus respiratory dianggap sebagai saluran transisional antara jalan nafas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Yang kelima ada ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronchiolus respiratory kemudian mengadakan ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar dan kemudian menjadi alveoli. Lalu ada yang keenam ada alveoli, merupakan tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 meter. Terdiri atas 3 tipe. Sel-sel alveolar tipe 1 adalah sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Sel-sel alveolar tipe 2 adalah sel yang aktif secara metabolik dan mensekresikan surfaktan, suatu fosfolid yang melapisi permukaan dalam mencegah alveolar agar tidak kelopas. Sel-sel alveolar tipe 3 adalah makrofag yang merupakan sel-sel fagotosis dan bekerja sebagai mekanisme pertahanan. Lalu ada paru-paru yang terakhir merupakan organ yang elastis berbentuk kerucut terletak dalam rongga dada dan toraks. Kedua paru-paru dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah. Setiap paru-paru mempunyai apeks dan basis. Paru-paru kanan lebih besar dan terbagi menjadi 3 lobus oleh fisura interlobaris. Paru-paru kiri lebih kecil dan terbagi menjadi 2 lobus. Lobus-lobus tersebut terbagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Lalu ada pleura, merupakan lapisan tipis yang mengandung kolagen dan jaringan elastis. Terbagi menjadi 2, pleura peritonealis yaitu yang melapisi rongga dada. Pleura vesceralis yaitu yang menyelubungi setiap paru-paru. Di antara pleura terdapat rongga pleura yang berisi cairan tipis. Pleura yang berfungsi untuk memudahkan kedua permukaan itu bergerak selama pernafasan juga untuk mencegah pemisahan toraks dengan paru-paru. Tekanan dalam rongga pleura lebih rendah dari tekanan
atmosfer. Hal ini untuk mencegah kolapsnya paru-paru. Manusia yang termasuk dalam sistem respiratori. Jaringan manusia adalah kumpulan sel yang membangun tubuh manusia. Jaringan membangun lengan, kaki, tangan, serta organ-organ seperti lapisan lambung, paru-paru, otak, dan lainnya. Namun kali ini, kelompok kami akan menjelaskan jaringan pada paru-paru. Jaringan pada paru-paru adalah jaringan epitelium yang merupakan jaringan yang melapisi permukaan organ. Paru-paru perlu dilindungi karena merupakan salah satu organ penting. Paru-paru merupakan bagian dari sistem ekskresi pada manusia dan sistem pernapasan pada manusia. Setiap bagian tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Maka dari itu, ada banyak jenis jaringan yang menyusun tubuh manusia, terdiri dari 4 jenis jaringan yang berbeda. Keempatnya adalah jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan syaraf pada tubuh. Berikut masing-masing penjelasannya. Jaringan otot. Otot adalah jaringan lunak pada tubuh yang membantu mengendalikan pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel panjang dan berserat yang dapat berkontraksi dan membesar, sehingga dapat membuat desakan pada otot untuk bergerak. Sel-sel pada jaringan otot tersusun dalam garis sejajar dan terikat, sehingga jaringan otot adalah jaringan yang paling kuat pada tubuh manusia. Selanjutnya ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dan sel-sel yang sangat rapat. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi atau menutup permukaan tubuh dan menyusun bagian terluar organ. Jaringan epitel dapat ditemukan pada tubuh serta lapisan beberapa rongga dan organ internal. Sel-sel epitel ditujukan dengan fungsi tubuh tertentu, termasuk sekresi, penyerapan, selektif, proteksi, transport transseluler, dan perasa. Jaringan epitel tersebut terbuat dari sel-sel epitel. Sel ini dapat berubah rata atau gepeng, berbentuk kubus atau kolom, sel-sel menempel dengan erat, membuat lembaran tunggal atau tumpuk. Seperti selimut yang dijahit rapi, epitelium merupakan pelindung yang sangat baik untuk bagian-bagian tubuh manusia. Jaringan ikat. Seperti namanya, jaringan ikat berperan dalam memberikan dukungan atau support dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Jaringan ini mengisi ruang kosong di antara organ. Beberapa jaringan ikat di antaranya adalah adiposa atau lemak, serat, kolagen yang menyusun tendon dan ligamen, serta kartilago dan tulang, meliputi jaringan dan sumsum tulang. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf manusia ditemukan di dalam sistem syaraf dan terbuat dari sel-sel khusus yang unik. Seperti sirkuit listrik, sistem syaraf menghantarkan sinyal dari syaraf ke syaraf tulang belakang dan otak. Sel-sel yang dikenal sebagai neuron menginduksi impuls ini, sehingga Anda dapat menggunakan seluruh indera seperti perabaan, pengecapan, pengindu, atau penciuman. Lalu, jaringan apa saja yang terhubung dengan sistem respiratori? Pertama ada jaringan yang melapisi paru-paru adalah jaringan epitel squamosa berlapis. Jaringan epitel squamosa berlapis adalah sel epitel pipi berlapis, yang mana jaringan ini membentuk pleura. 2. Jaringan lainnya yang terdapat pada paru-paru adalah jaringan epitel squamosa sederhana yang merupakan sel epitel pipi selapis. Jaringan ini terdapat pada alveoli paru-paru. Selain epitel pipi selapis, jaringan lainnya yang terdapat alveoli adalah jaringan darah. Tiga, jaringan epitel silindris berlapis yang berbentuk batang, banyak terletak di laring, faring, trankea, dan berfungsi untuk sekresi dan sebagai pelindung. Contoh dinding yang melapisi faring yaitu 1. Membran mukosa yang tersusun atas epitel squamosa pseudo kompleks basilia pada bagian atas dan epitel squamosa kompleks di bagian bawah. 2. Submukosa. 3. Jaringan fibrosa membentuk fascia pharyngobacillaris
yang melekat pada basil krania. 4. Jaringan muskular yang terdiri atas otot sirkular dan longitudinal. 5. Jaringan ikat longgar yang membantu fasciculus bronchofacialis. 4. Jaringan bronkus terdapat 3 jaringan. Yang pertama, jaringan epitelium berlapis yang terdapat pada lapisan dalam bronkus. Jaringan ini menghasilkan banyak lendir yang berfungsi menangkap debu, mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Debu dan mikroorganisme akan dikeluarkan dengan cara batuk. Sedangkan yang kedua, atau ini yang kelima, adalah cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Tulang rawan termasuk jaringan ikat. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung dan menempel pada esofagus. Fungsinya adalah untuk mempertahankan trachea agar tetap terbuka. 6. Yang terakhir adalah otot polos yang termasuk jaringan otot. Otot polos yang memungkinkan paru-paru bekerja di bawah kesadaran kita. Materi selanjutnya mengenai organ-organ dalam tubuh manusia yang termasuk dalam sistem respirasi. Yang pertama ada nasal, lalu ada konka nasal, sinus frontal dan sinus sphenoidal, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan diafragma. Struktur sistem respirasi. 1. Hidung. Hidung atau nasal berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke paru-paru, sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Nasal terdiri atas bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal menonjol dari wajah dan disanggah oleh tulang hidung dan kartilago, dilindungi otot-otot dan kulit, serta dilapisi membran mukosa. Lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan karang hidung atau konka nasalis yang berjumlah 3 buah. 1. Konka nasalis inferior atau karang hidung bagian bawah. 2. Konka nasalis media atau yang disebut karang hidung bagian tengah. 3. Konka nasalis superior, karang hidung bagian atas. Dari rongga hidung dibentuk oleh tulang rahang atas ke atas rongga hidung berhubungan dengan beberapa rongga yang disebut sinus paranasalis yang terdiri dari 1. Sinus maxillaris pada rongga rahang atas, 2. Sinus pontalis pada rongga tulang dahi, 3. Sinus sphenoidalis pada rongga tulang baji, 3. Sinus ethmoidalis pada rongga tulang tapis. 2. Paring. Paring merupakan organ berbentuk corong sepanjang 15 cm yang tersusun atas jaringan fibromuskular yang berfungsi sebagai saluran pencernaan dan juga sebagai saluran pernapasan. Paring terletak setinggi basik krani atau basik occipital dan basik sphenoid sebagai kartilage krikoid setinggi vertebran cervical. Bagian terlebar dari paring terletak setinggi os iodicum dan bagian tersempitnya terletak pada pharyngoesophageal junction. 4. Laring. Laring atau tenggorokan merupakan salah satu saluran pernapasan atau tractus respiratorius. Laring membentang dari laryngoesophageal junction dan menghubungkan paring dengan trakea. Laring terletak setinggi vertebra cervical. 5. Trankea. Trankea atau batang tenggorokan merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk
oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Panjang trakea 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. 6. Tabung brokial. Pada tabung brokial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus, dahak atau lendir. Dahak atau lendir bertugas untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. 7. Bronkus dan bronkeolus. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan lanjutan dari trakea. Ada 2 buah yang terdapat pada ketinggian vertebra tokalis. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri. Terdiri dari 6-8 cincin mempunyai 3 cabang. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping dari yang kanan. Terdiri dari 9-12 cincin mempunyai cabang. Bronkus mempunyai cabang-cabang. Cabang yang lebih kecil disebut bronkeolus. Pada bronkeolus tidak terdapat cincin lagi dan pada ujung bronkeolus terdapat 8 paru-paru. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung, seperti gelembung Hawa atau alveolus. Gelembung alveolus terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Luas permukaannya kurang lebih 90 m². Pada lapisan ini terjadi pertukaran udara masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Paru-paru terletak di dalam organ dada atau mediastinum. Berat paru-paru kanan sekitar 620 gram, sedangkan paru-paru kiri 560 gram. Selaput yang membungkus paru-paru disebut pleura. 9. Alveolus. Alveolus tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Struktur alveolus berbentuk bola-bola kecil yang dilapisi oleh pembuluh kapiler darah. Darah akan mengikat oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. 10. Diafragma. Diafragma adalah sekat otot berserat yang berbentuk seperti kubah. Permukaan atas diafragma bentuknya cembung pada rongga dada, seperti berbentuk cekung pada permukaan bawah rongga perut. Karena terdiri dari otot, maka diafragma bisa melakukan kontraksi dan relaksasi. Diafragma disusun oleh otot lurik atau otot rangka, sehingga pergerakannya bisa kita sadari. Saraf yang mengatur pergerakan diafragma ialah saraf phrenikus. Diafragma memiliki beberapa lubang yang fungsinya sebagai tempat lewatnya organ penting dari bagian dada ke bagian perut. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi organ respirasi pada manusia. Yang pertama, ada hidung atau rongga hidung. Hidung merupakan organ pertama yang digunakan menghirup oksigen sebelum disalurkan ke dalam kerongkongan. Dikutip dari buku Alat-alat Pernapasan oleh Kamim, tahun 2019 halaman 3. Hidung berfungsi sebagai alat penyaringan udara yang masuk menuju tenggorokan dan paru-paru pada proses pernapasan. Rongga hidung memiliki rambut atau bulu dan lendir yang berguna menyaring udara sehingga kotoran bisa menempel dan tidak menuju tenggorokan maupun paru-paru. Selain itu, hidung berguna untuk mengatur kelembapan udara. Yang kedua, ada paring atau tekak atau biasa disebut pangkal tenggorokan. Paring adalah persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Lurik mengandung katup epiglotis atau anak tekak yang berguna sebagai pengatur jalan masuknya makanan maupun udara ke tenggorokan ataupun kerongkongan.
Yang selanjutnya ada epiglotis. Fungsi epiglotis di dalam sistem pernapasan adalah untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas selama menelan dan melindungi glotis dari gangguan. Setiap kali seseorang mencoba menelan makanan, bagiannya tertutup pada saat itu juga untuk melindungi dirinya sendiri dan bagian lain yang ada di bawahnya. Yang keempat ada laring. Di laring terdapat celah menuju batang tenggorokan yang dikenal dengan glotis. Di dalam celah tersebut ada pita suara beserta otot-otot yang berguna untuk mengatur ketegangan pita suara. Yang kelima ada batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan bagian tenggorokan berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm, di mana bagiannya terletak di leher dan rongga dada atau torak. Dinding trakea bersifat tipis dan kaku. Di bagian dalam rongganya terdapat epitel bersilia yang berfungsi untuk menyaring benda asing dalam proses pernapasan. Yang keenam, ada bronkus. Bronkus adalah saluran pernapasan setelah trakea pada tenggorokan yang berfungsi untuk jalan masuknya udara dari hidung, selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Untuk fungsi yang lainnya, yang pertama ada bronkus menghasilkan dahak untuk mencegah iritasi, yang kedua mengeluarkan debu dan partikel, yang ketiga membantu paru-paru bernapas lebih cepat saat tubuh lelah, yang keempat menahan beban saat bernapas, yang kelima sebagai tempat difusi udara pada alveolus, yang keenam ada penghubung atmosfer dan alveoli, dan yang terakhir ada memastikan udara masuk ke paru-paru. Baik, yang selanjutnya ada bronkiolus. Fungsi utama dari bronkiolus yaitu membantu proses pernapasan yang terjadi dalam paru-paru, yakni dengan mengontrol jumlah udara yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui paru-paru dan menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang kedelapan ada alveolus. Alveolus berguna sebagai permukaan respirasi, di mana adanya epitel pipih pada alveolus berfungsi untuk memudahkan kapiler darah dalam mengikat oksigen. Yang kesembilan ada paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, masih banyak lagi fungsi paru-paru, di antaranya sebagai penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Dan yang ke-10 ada diafragma. Fungsi utama yang terdapat pada diafragma adalah bagian proses dalam pernapasan yang dapat mengatur keluar masuknya udara dengan melalui kontraksi pada tubuh. Selanjutnya ada mekanisme sistem respirasi. Di saat menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang dihirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil hingga udara sampai ke ujung percabangan. Di ujung bronkiolus, ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru, lalu dihembuskan melalui hidung. Selanjutnya ada mekanisme sistem inspirasi dan ekspirasi. Dikutip menurut buku ajaran keperawatan medikal bedah sistem respirasi oleh Yuda tahun 2019, pernapasan luar adalah pertukaran yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Menurut Kurniasi pada 2017, pada proses inspirasi, otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dada bertambah besar.
sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara mengalir keluar ke dalam paru-paru. Sedangkan proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula atau relaksasi, sehingga volume antar rongga dada akan mengecil sedangkan tekanan membesar. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru sehingga rongga paru-paru membesar, yang membuat udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Sehubung dengan organ yang terlibat dalam pemasukan udara atau inspirasi dan pengeluaran udara atau ekspirasi, maka mekanisme pernapasan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut, yang terjadi biasanya secara bersamaan. Yang pertama ada pernapasan dada. Menurut buku Ajaran Keperawatan Medikal Bedah Sistem Respirasi oleh Yuda tahun 2019 halaman 3, pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk yang mekanismenya dibedakan menjadi dua tahap, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Lalu ada pernapasan perut, yaitu pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya pula dibedakan menjadi dua tahap, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.